Oke, baiklah, Kak Asia, apakah sudah, ready untuk sharing atau masih oh ya, Kak Asia, dirimu masih mute, siapa tahu jangan dari tadi ngomong nih. Halo, selamat malam. Gimana? Malam. Malam Kak, Di malam semua. Nah, Kak Akia apakah, mau sharing untuk malam ini? Boleh, udah ready. Oke oke, aku juga udah record ya. Boleh nih Kak Akia, karena sebagian besar juga udah pada di sini, boleh, dimulai sharing-nya. Oke, aku izin untuk off kamera ya teman-teman, karena lagi tidak Iya, bisa nggak on apa-apa, cam. nggak apa-apa. Oke, aku share screen dulu. Bentar. Udah kelihatan belum ya? Hmm, sudah sih. Kak, Kelihatan. Aku tidak bisa. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Kelihatan. Oke, aku mulai ya. Selamat malam semuanya. malam Kak. Malam. Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi. Dan malam ini kita akan diskusi membahas tentang yang menurut aku penting banget ya, yaitu gimana sih caranya supaya kita tuh tetap berpikir jernih ketika berada di bawah tekanan. Gak bisa dipungkiri ya bahwa dimanapun ya kenyataannya, dimanapun itu kita pasti selalu menghadapi masalah, baik di sekolah, di kampus, di organisasi, di tempat kerja kita akan selalu ada di keadaan di mana kita harus menghadapi masalah dan kita harus ke pressure gitu. Tapi pertanyaannya di sini bukan lagi apakah saya akan punya masalah, tapi gimana sih caranya saya ya diri sendiri itu menyelesaikan masalah ketika masalah itu datang. Nah, di sini teman-teman ada nggak sih yang pernah mengalami situasi seperti di bawah ini? Misalnya kita ada deadline yang belum selesai, padahal sudah tinggal berapa jam lagi. Terus juga saya tempat kerja ada atasan yang minta laporan kita, nunggu keputusan kita. Terus juga ada tim yang saling menyalahkan satu sama lain. Terus tiba-tiba kita ngerasa semua masalah itu datang secara bersamaan. Ya, satu masalah ada, terus ada lagi, dan semuanya itu belum selesai. Nah, gimana kita, apa yang kita lakukan gitu saat keadaan seperti itu? Nah, biasanya kita pasti, yang pertama, kita pasti panik, dan emosi itu pasti naik. Akhirnya ketika kita panik, emosinya naik, pasti akhirnya keputusan yang kita ambil pun juga terburu-buru. Ya, padahal semakin besar tekanannya, itu semakin kita itu membutuhkan kepala yang dingin. Dan aku mau make sure juga bahwa orang yang keren, orang hebat di luar sana, orang yang punya jabatan yang tinggi, yang mereka tiap hari harus menghadapi pressure, itu bukan orang yang nggak pernah panik gitu, tapi mereka orang yang bisa tetap berpikir ketika semua orang tuh sedang panik gitu. Nah, kira-kira apa sih problem solving itu? Ya, jadi problem solving itu bukan kemampuan untuk menghilangkan masalah, teman-teman. Karena hidup tanpa masalah itu nggak ada, ya kan? Tapi problem solving itu adalah kemampuan dalam menghadapi masalah.
mencari penyebabnya apa, lalu menentukan solusi yang paling tepat dari masalah tersebut. Jadi diperhatikan ya gitu, bahwa aku itu tidak mengatakan solusi yang paling cepat, tapi solusi yang paling tepat. Nah, kadang kita itu terlalu sibuk untuk mencari jawaban, sampai lupa memahami pertanyaannya, gitu. Terus misalnya nih, contoh aja di dunia aku ya, di dunia kerja. Misalnya ada karyawan yang sudah 3 kali terlambat dalam minggu ini. Kira-kira yang bakal aku lakukan apa? Apakah langsung aku SP atau aku panggil dulu atau gimana? Mungkin kelihatannya kalau kita kasih SP kelihatannya akan selesai gitu ya, masalah selesai. Tinggal kasih SP aja. Tapi pada kenyataannya masalah juga belum selesai. Karena kita belum tahu penyebab masalahnya itu seperti apa. Ya kan bisa jadi dia itu terlambat selama 3 kali itu karena mungkin istrinya sedang sakit, jadi dia harus nganterin anaknya ke sekolah terlebih dahulu atau yang lain. Nah, kalau begitu pendekatannya pun tentu berbeda. Ya, tapi bisa juga setelah dicari tahu ternyata dia ketiduran, ya kan karena eh tidurnya terlalu pagi, misalnya jam 3 pagi baru tidur karena main game. Nah, itu juga pendekatannya pun juga berbeda. Karena kalau yang ketiduran itu juga memang termasuk masalah kedisiplinan. Jadi lihat ya teman-teman bahwa kasusnya sama gitu, sama-sama terlambat tapi penyebabnya berbeda. Nah, kalau penyebabnya berbeda, maka solusinya pun juga harus berbeda. Itu yang dinamakan problem solving. Gitu. Kenapa sih kita tuh sering banget panik? Ya kan saat tekanan datang tuh otak kita masuk ke dalam mode bertahan hidup. Ya biasanya tuh muncul 3 reaksi. Melawan, menghindar, sama diem, bingung. Dan semua itu manusiawi ya. Jadi nggak perlu terlalu berpikir gimana-gimana, tapi jangan biarkan juga emosi itu mengambil alih keputusan. Karena kalau kita sedang panik, itu keputusan apapun yang kita buat tuh pasti lebih banyak salahnya. Jadi kalau kita sedang panik ya jangan langsung ambil reaksi. Ya kan jangan langsung bereaksi tapi ambil jeda dulu. Ambil jeda dulu, tarik nafas dulu, lalu tanyakan sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu. Karena kadang dalam 1 menit untuk menenangkan diri itu menyelamatkan keputusan kita. Dan itu juga lagi sedang aku praktekkan juga di tempat kerja. Kadang ada beberapa situasi yang menurut aku itu berat gitu, situasi yang aku sendiri itu bingung, aku harus ngambil keputusan apa ya gitu. Dan ketika saat itu terjadi, aku berusaha untuk ngambil jeda dulu, ya kan, ngambil jeda dulu, tarik nafas dulu, dan mulai tanya ini sebenarnya apa, ya mulai tanya ke teman-teman yang lain, ke orang-orang yang mungkin ada hubungannya dengan itu. Baru nanti ketika kita udah tahu penyebabnya apa, ya kan apa yang terjadi, baru nanti kita bisa mengambil kesimpulan dan membuat keputusan. Nah, contohnya nih, misalnya kalian pernah nggak sih lihat ada teman kalian tuh dapat nilai matematikanya jelek? Nah, pasti orang-orang tuh akan langsung punya pemikiran, ah dia nih memang bodoh dalam matematika, atau mungkin dirinya sendiri ya bilang aku memang bodoh nih dalam matematika. Tapi padahal belum tentu ya. Bisa jadi dia nggak bisa fokus karena mungkin semalam begadang atau nggak paham materinya atau seperti apa. Nah, kita kalau menyimpulkan bahwa diri kita itu bodoh, maka ya masalahnya nggak akan selesai. Tapi kalau kita nemuin penyebabnya, baru kita itu tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi kenapa aku bilang jangan langsung cari solusi gitu, karena ini kesalahan yang paling sering terjadi. Ya begitu ada masalah kita tuh langsung sibuk mencari solusi, padahal belum tentu kita tahu masalahnya sebenarnya. Ya kan, bayangkan ini gunung esnya ya, terlihat di permukaan tuh
biasanya cuma gejalanya doang gitu. Tapi penyebab sebenarnya itu kita belum tahu karena ada di bawah gitu. Contoh aja nih ya, misalnya di tempat kerja, ya kan. Produksi hari ini turun, ya kan. Kenapa turun? Nah, pasti ada tuh yang bilang, oh operatornya lambat, oh manpower-nya seperti ini, seperti itu. Padahal belum tentu itu ada kesalahan dari manpower. Bisa jadi setelah dicek, eh, kenapa produksi turun? Oh, mesinnya sering berhenti. Nah, kenapa berhenti? Ada bearingnya rusak. Nah, kenapa rusak? Oh, maintenance-nya terlambat. Nah, mungkin ternyata akar masalahnya bukan di manpower itu. Gitu. Kalau kita salah menyalahkan orang, maka besok masalah yang sama tuh akan terulang. Tuh, nah ini itu ada teknik 5 why. Ya kan, ada teknik sederhana yang sering banget digunakan oleh perusahaan besar dan itu juga baru aku dapatkan ketika aku kerja ya teman-teman. Yaitu namanya 5 why. Itu tuh cara sederhana terus bertanya kenapa. Ya kan? Misalnya aja nih ada karyawan yang terlambat. Kenapa karyawan tersebut terlambat? Bangun kesiangan. Kenapa dia bangun kesiangan? Semalam tidur terlalu malam. Kenapa semalam tertidur malam? Masih lembur. Kenapa kemarin lembur? Kekurangan tenaga kerja. Kenapa kekurangan tenaga kerja? Rekrutmennya belum terpenuhi. Gitu. Atau mungkin kenapa dia sering terlambat? Karena kesiangan. Nah, kesiangannya kenapa? Karena tidur terlalu malam. Nah, kenapa tidur terlalu malam? Karena main HP. Kenapa main HP terus? Karena tidak bisa mengatur waktu. Nah, masalahnya utama tuh bukan bangun kesiangannya, tapi kebiasaan menggunakan HP sebelum tidur atau rekrutmen yang belum termenuhi. Nah, kalau akar masalahnya diperbaiki, dampaknya pun juga akan berubah. Seperti itu. Contohnya aja nih, misalnya ada mahasiswa yang selalu mengumpulkan tugasnya di menit-menit akhir atau mepet deadline lah. Nah, biasanya tuh orang ngomong kayak dasar males. Ya padahal belum tentu juga dia adalah orang yang malas. Tapi ketika setelah ditanya kenapa ditunda, itu banyak bisa jadi ada karena takut hasilnya jelek. Jadi sebenarnya bukan malas, tapi takut gak sempurna ataupun yang lain. Nah, itu bisa sering terjadi. Tuh, dan bisa jadi juga dia adalah orang yang perfeksionis. Karena biasanya orang yang perfeksionis itu membuat seorang tuh menunda-nunda pekerjaan karena dia takut itu tadi, takut hasilnya jelek, takut gak bisa ini. Nah, itu bisa jadi terjadi. Nah, kemudian tentuin prioritas. Ya kan, nggak semua masalah tuh harus diselesaikan hari ini. Ya kan, tanyakan gitu. Kalau hari ini saya hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan, mana yang paling berdampak? Ya kan. Kalau misalnya itu penting dan mendesak, ya kerjakan sekarang. Kalau penting tapi nggak mendesak, ya dijadwalkan. Tapi kalau nggak penting dan nggak mendesak, ya delegasikan ke orang lain. Terus kalau misalnya tidak penting dan mendesak, ya udah lupakan aja gitu. Move aja ke yang lain yang lebih penting dan mendesak. Seperti itu. Contohnya aja, misalnya pagi-pagi kita masuk kantor, terus tiba-tiba ada vendor yang nelpon, terus ada email masuk, ya kan, terus kontrak tuh harus selesai sebelum jam 12 siang, terus ada juga teman yang ngobrol. Kalau semua dikerjakan sekaligus, ya justru nggak akan selesai, gitu. Makanya kita harus memilih mana yang paling mendesak, mana yang paling penting, maka itulah yang disebut prioritas. Terus kita harus mengambil keputusan dan juga evaluasi. Nah, setelah kita menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan kita, ya jangan berhenti, tapi evaluasi. Evaluasi hasil dari keputusan kita. Hasilnya gimana? Kalau misalnya keputusan yang kita ambil itu berhasil, ya dipertahankan. Kalau tidak berhasil, ya diperbaiki. Jadi jangan takut salah.
Karena takut salah justru membuat kita tuh nggak bergerak. Ya kan? Kesalahan yang dievaluasi itu akan menjadi pengalaman. Tapi sedangkan kesalahan yang diulang-ulang itu nanti akan jadi kebiasaan. Ya contohnya aja, misalnya kita di kampus ada acara nih, panitia ada kekacauan gitu dalam acara. Nah, kalau misalnya kita terbiasa, ya udahlah yang penting selesai acaranya. Itu nanti akan kebiasaan. Tapi sebagai ketua panitia, kita duduk bersama-sama gitu. Kita ngobrolin mana yang berjalan baik, mana yang enggak. Apa yang perlu diperbaiki supaya acara berikutnya tuh lebih baik. Seperti itu. Terus kita bisa mulai semuanya dari hal kecil. Jadi perubahan yang besar itu nggak selalu dari hal yang besar juga, tapi bisa dimulai dari kebiasaan yang kecil. Ya kan, dimulai dari misalnya ini setiap pagi kita mulai disiplin 5 menit lah. Hari ini lebih tenang terima komplain. Nah, hari ini lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalau kita lakukan setiap hari, itu hasilnya akan terasa. Gitu, misalnya aja nih, kita setiap hari, kita yang awalnya mungkin berangkatnya mepet-mepet ya, mungkin 5 menit, atau mungkin 1 menit gitu ya, sebelum masuk bel, kita mulailah ubah, jadi mulai disiplin waktu, mulai kita 5 menit sebelumnya lebih awal, ya kan? Jadi kita mulai bisa nih mempersiapkan hal-hal apa yang akan kita kerjakan hari ini. Dan kita pun jadi jauh lebih tenang gitu, karena kita udah mempersiapkan. Beda ketika kita misalnya datang mepet jam, terus akhirnya kita harus meeting, kita harus menyiapkan apapun itu, ya kan? Jadi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, dimanapun kita berada itu selalu ada 2 tipe orang, ya kan? Orang yang datang bawa masalah dan ada orang yang datang tuh juga bawa solusi. Ya kalau kita ingin berkembang ya jadilah keduanya. Bukan berarti itu harus tahu semua jawaban ya, tapi mau berpikir, mau belajar, mau cari jalan keluar, karena orang seperti ini tuh akan selalu dibutuhkan, terutama dalam dunia kerja. Gitu. Jadi jangan menunggu perfect ya teman-teman. Gitu. Setiap kita ada sesuatu, kita mau ambil keputusan, kita jangan nunggu, oh ini nunggu waktu, nunggu perfect, mulai aja gitu. Karena nggak ada solusi yang menurut aku tuh 100% sempurna. Gitu. Tapi pasti hasilnya tuh 50-50 gitu. Antara baik atau tidak, antara berhasil atau tidak. Gitu. Kecuali kalau misalnya kita nggak mulai, yaitu nggak akan ada hasil. Tuh, maka ketika kita ada sesuatu, kita ambil langkah pertama. Gitu, langkah kecil hari ini tuh lebih baik daripada rencana besar yang hanya dipikirkan. Gitu, dan kita bisa belajar sambil jalan. Gitu, karena di dalam kehidupan kita tuh pasti akan selalu ada masalah. Entah dimanapun, di tempat kerja, di dunia pendidikan, di sekolah, di kampus, itu kita pasti akan selalu menemukan permasalahan. Dan kita tuh akan selalu belajar dari permasalahan-permasalahan itu. Dan itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ada problem menghadapi hal-hal yang besar, itu kalian jangan takut. Karena itu akan jadi pengalaman yang berharga sekali untuk kalian. Dan itu opportunity yang bagus untuk teman-teman. Dan dalam tekanan kita itu tidak selalu bisa memilih situasi yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita meresponnya. Karena masalah yang besar itu bisa jadi kecil, ya kan, ketika kita meresponnya dengan santai. Dan masalah yang kecil itu bisa jadi
sebagai suatu hal yang besar ketika kita merespon hal tersebut dengan besar juga. Jadi semuanya tuh bisa kita lihat gitu dari gimana cara kita meresponnya. Kita memilih respon yang seperti apa, itu tergantung dari diri kita. Dan itu aja dari aku teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf sekali kalau misalnya penjelasan aku mungkin belum terlalu menyeluruh. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih, Kak Kia. Gak Terima apa-apa. kasih Kak Tia. Bisa kita lengkapi nih dengan diskusi dari kita juga. Karena teman-teman pasti ada yang mulai menghadapi masalah. Wah, apa nih? Boleh dong pengen dengar sharing dari teman-teman ya. Boleh lewat chat juga apa masalah yang mulai kalian rasakan nih di tempat kerja saat ini. Gitu. Kak Ari Kala. Itu sih sebenarnya itu bukan masalah sebenarnya karena eh, kalau tempat kerja itu kan kayak undian ya, kita nggak bisa milih kita bakal kerja dengan orang karakter kayak apa, kita nggak kenal juga sebelum kerja di situ gitu kan ya. Jadi Betul banget. jadi benar kata Kaki aja gitu, itu masalah apa enggak ya tergantung ditanya ya, tergantung respons kita jadi itu masalah apa enggak gitu. Nah, apakah teman-teman ada yang mau sharing nih pengalamannya sejauh ini, eh, masalah apa yang kalian sudah mulai hadapi? Masalah di tempat kerja itu nggak selalu terkait dengan orang juga ya, nggak selalu terkait sama rekan kerja, bisa juga terkait sama, misalnya aku baru nyadar setelah aku menjalankan tugas-tugas di majalah Sunday, misalnya ternyata perangkatku nggak mumpuni buat kerja gitu. Jadi ya bisa beragam sumbernya masalahnya gitu. Halo Kak, selamat sore, selamat malam. Malam, Celu. Oke, kalau aku sih sebenarnya bukan kayak pengen sharing sih, tapi ada beberapa pertanyaan gitu. Karena kan kalau dari aku lihat penjelasan Kak Zakia nih sebenarnya masuk ke 3 perspektif yang aku pelajari waktu di ilmu komunikasi, dari segi fenomenologi yang dibawakan sama Edmund Husserl, terus kritis, Jürgen Habermas, lalu etika komunikasi juga gitu. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan aku adalah ketika seseorang dihadapi dengan kondisi under pressure yang sering banget terjadi gitu, orang tuh kadang-kadang justru kayak ngebangun topeng palsu gitu. Pertanyaan aku sih sebenarnya sederhana, kenapa sih mereka tuh membentuk identitas lainnya atau menggunakan topeng palsu gitu, tidak menghadapi menggunakan identitas sebenarnya mereka gitu. Karena kebanyakan orang, aku ngeliat dari segi komunikasi, sering banget ngelakuin hal ini gitu. Apa bisa dijelaskan? Maksud kamu itu topeng palsu itu ada 2 kepribadian ya? Jadi mode saat dia bekerja sama diri dia sendiri. Apakah betul? Iya betul, betul. Oke, ini menurut pengalaman aku aja ya. Mungkin dari teman-teman nanti ketika ada pandangan yang berbeda boleh sharing. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia kerja, kita dituntut untuk profesional, teman-teman. Jadi entah itu kita ada dalam masalah apapun, dalam pressure seberat apapun, ya kita diminta untuk tetap profesional. Makanya kita berusaha untuk tetap memberikan ibaratnya kayak masang muka santai atau muka ya biasa aja. Padahal sebenarnya tekanannya juga besar dan misalnya ketika ada eh, kita, ya misalnya aku sebagai HR ketika diminta untuk menyampaikan hal-hal yang tidak enak gitu ya kepada karyawan semua. Nah, itu juga aku dalam batin juga sedih gitu ya. Tapi kita sebagai seorang pekerja itu harus tetap profesional. Kita harus menjelaskan dengan baik, dengan uh, bahasa yang baik ya, yang bisa diterima oleh mereka, dan kita nggak boleh menunjukkan bahwa oh kita nih sebenarnya lagi kayak gini. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku
harus kita publish dan ada beberapa hal yang kita tuh nggak boleh. Kita harus keep untuk diri kita sendiri gitu. Dan memang di dalam dunia kerja tuh ada dua mode. Ya, ketika kita mode kerja dan ketika kita jadi diri sendiri. Kalau kita jadi diri sendiri dalam dunia kerja, aku rasa kita akan susah gitu. Diri kita dalam dunia kerja itu dibentuk ya oleh lingkungan kerja itu sendiri. Jadi ketika lingkungan kerjanya dia apa ya, ibaratnya serius banget ya kan. Dia deadline-nya tuh rapih ya kan. Deadline-nya jam segini itu udah pada ngumpulin, udah pada store ini, maka kita juga akan mengikuti hal tersebut. Gitu. Beda lagi kalau misalnya di dalam perusahaan tersebut apa ya, kayak orang-orangnya tuh nyeleneh ya kan, kayak kurang disiplin ya kan, budayanya cukup susah untuk diatur. Nah, maka juga semuanya kita juga akan terbentuk seperti itu. Makanya kenapa ada istilahnya kayak topeng seperti itu. Mungkin dari kalian ada pandangan yang berbeda, boleh banget sharing. Kalau aku rasa kadang kita kayaknya ngelihat ini juga kali ya, aku yakin walaupun teman-teman di sini pada belum kerja, mungkin sebagian besar belum kerja yang benar-benar sebagai aktivitas utama gitu, tapi kayak masih lebih fokus di kegiatan kampus maupun sekolah. Kadang kalau kita ngelihat sosmed dunia kerja itu kan kesannya sering dipamerin di sosmed itu antara yang toksik sekalian orang nyepil gitu ya di threads gitu, tempat kerja toksik gini-gini, atau yang kayak too good to be true sekalian yang kayak bener-bener bisa kompak banget nih, kompak ngonten bareng misalnya sama teman kantor gitu. Tapi ya ingat, kalau aku sih secara pribadi aku alamin memang hmm, kita tetap butuh punya teman di luar kantor sih, seasik-asik apapun kantor kita. Karena kita mungkin ketemu kantor dan kita ngerasa nyaman banget di diri kita sendiri, tapi namanya orang kerja bareng tuh pasti akan ada titik di mana oh ternyata ada nggak asiknya di kantor gitu. Nah, jadi yang penting lower expectation juga kali ya, kayak ya memang kantor tuh bukan, kalau sekolah iya itu salah satu tempat kita belajar sambil memperluas pergaulan atau cari teman, tapi kalau kantor itu sebenarnya bukan cari teman kali, dapat teman gitu. Saya ketemu orang yang bisa jadi teman secara pribadi bagus, tapi juga bukan itu tujuan utama kerja juga gitu. Jadi emang kalau aku merasa memang pasti akan terbentuk persona kita di kantor itu beda, di tongkrongan pribadi pasti beda gitu sih. Tapi itu nggak masalah kan ya, maksudnya itu natural aja sih kalau aku lihat, karena nggak ngerugiin siapa-siapa juga. Iya bener-bener, aku setuju sih sama kakak. Hmm. Karena emang di tempat kerja itu kita apa ya, ya mungkin sosmed kali ya, sosmed kan banyak yang toksik, banyak yang apa. Sebenarnya dalam dunia kerja pun juga pasti dimanapun lah, dimanapun nggak usah di dunia kerja tuh pasti ada orang yang toksik, ada lingkungan yang toksik. Cuman menurut aku gimana caranya kita aja menempatkan diri teman-teman, ya kan? Gimana kita Hmm. berbaur di situ, gitu. Gimana caranya kita menghadapi lingkungan itu. Karena kita sebenarnya kalau lingkungan toksik itu juga nggak seburuk itu ya, tergantung toksiknya juga seperti apa. Tapi nggak seburuk itu juga. Apalagi misalnya mungkin di tempat kerja ya, mungkin ada lingkungan yang apa ya, kayak hal-hal yang itu bisa kita jadikan sebagai suatu hal yang positif juga. Misalnya itu bisa nge-push kita untuk jadi lebih baik, ya kan? Bisa jadi. Tergantung dari gimana cara merespon kita juga. Gimana cara kita melihatnya, gimana cara kita merespon, dan gimana cara kita menyikapi itu juga. Betul, betul, setuju. Kayak kadang-kadang mungkin, tapi mungkin bisa jadi toksik ketika ini kali ya, topengnya kita di tempat kerja ketebelan. Bisa lewatnya kita kayak terlalu dituntut dituntutnya untuk jadi sosok yang terlalu jauh dari aslinya kita misalnya. Itu kan mungkin lama-lama kena juga mental gitu ya. Iya benar. Ya, interupsi sebentar. Menurut aku sih ini topiknya menarik sih.
Tapi di sisi lain tuh aku juga ngelihat kalau hal-hal kayak gini tuh berpotensi banget bikin orang tuh malah jadi oversharing gitu. Nah, menurut kakak nih, cara untuk mengatasi kebiasaan orang-orang yang ngerasa kalau pekerjaan di kantornya atau under pressure-nya berat banget di luar topik kerja mereka, itu kira-kira gimana sih biar mereka tuh nggak sampai oversharing gitu? Kayak oversharing di sosmed soal kerjaannya gitu ya. Betul. Karena aku jujur juga pernah sih waktu kerja punya teman yang sering banget oversharing, ceritain beratnya kerjaannya kayak gimana, dan di ujung malah bikin kita tuh ngerasa nggak nyaman gitu. Oh, oke. Aku izin menjawab ya. Iya. Jadi aku juga pernah melakukan hal yang seperti ini. Udah pernah ngalamin hal seperti ini juga. Dan ada beberapa hal yang menurut aku lakukan dan ini tuh efektif buat aku. Yang efektif buat aku belum tentu buat kalian juga. Tapi menurut aku ya ketika kalian sudah melalui hari yang berat, kalian udah apa namanya di pressure besar-besaran hari itu, kalian bisa kok apa namanya di luar jam kerja itu kalian melakukan hal yang kalian sukai. Ya misalnya hobi ataupun apapun lah yang ingin kalian inginkan hari itu. Itu bisa membantu kalian tuh jadi jauh lebih tenang, jadi jauh lebih kalem, kayak ya udah gitu. Dan biasanya kalau misalnya aku lagi mengalami hari-hari yang berat banget, capek banget, dan itu menguras energi aku biasanya apa ya lari ke biasanya habis pulang kerja aku makan apapun yang aku mau ya, yang aku mau hari itu, ya kan, makanan kesukaanku ataupun minuman kesukaanku, apapun hari itu. Terus malam ya aku bisa kayak nulis, ya kan, aku nulis aja apa yang aku alami hari itu, hal-hal apa yang misalnya membekas di hati aku, menyakitkan ini, dan apa aja yang misalnya bisa aku perbaiki di esok harinya. Karena aku nggak mau apa ya emosi aku hari itu bisa mempengaruhi aku keesokan harinya. Karena kita sebagai seorang pekerja juga apa ya mau nggak mau harus ready setiap hari. Kita hari ini mengalami ini, besok kita harus ready lagi. Kayak udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Biasanya aku nulis apa ya kayak misalnya ada notes gitu, diary gitu. Ketika misalnya aku lagi butuh itu dan aku biasanya baca buku. Ya kan aku semenjak kerja itu aku mulai biasain kayak baca buku lah, baca buku apa aja yang aku pengen baca aja gitu, sama olahraga. Ya kan olahraga tuh bisa bikin kita tuh jauh lebih rileks kan. Jadi ketika aku ada hal seperti itu biasanya pagi-pagi, ya kan aku habis subuh biasanya aku olahraga sebelum berangkat kerja, dan itu bisa bikin mood aku kembali lebih baik, ya kan, jadi aku bisa ready kerja hari itu kalau dari versi aku ya teman-teman, mungkin kalian bisa sharing gitu. Bagus banget sih ya. Aku suka dengan ininya apa? Dengan hal-hal yang kamu lakukan. Ya, silakan Kak Ari. Aku sih memahami maksud Celo itu, eh, ya kadang itu beberapa orang mereka itu menyampaikan emosinya itu dengan sharing. Nah, eh, mungkin sebagian dari kita ada yang seperti itu yang kalau udah kesel, tapi kita nggak bisa nih untuk menyampaikan kekesalan kita ke rekan kerja, ke atasan, atau mungkin ke klien, atau mungkin ke ya siapapun itu yang berkonflik sama kita. Kita tidak bisa melawan balik karena aspek hak kuasa. Ya udah akhirnya kita berusaha untuk share gitu loh, cerita ke orang lain unek-uneknya. Tapi ya kita harus paham nih yang kita mau share itu ke siapa gitu. Nah, ketika mungkin sebagian dari kita sharing ke media sosial, belum tentu loh dapat respons yang kita harapkan. Bisa aja malah dibully balik. Soalnya banyak sekali kejadian di X, di Threads itu tuh
orang sharing soal kerjaan malah dibully balik gitu. Ya kamu sih gini gitu. Ya, disitulah kita harus mikir, oh ya sharing ke siapa ya. Mungkin beberapa orang yang di sini yang cukup religius, mungkin sharing ke Tuhannya, it's okay gitu. Tapi juga mungkin bisa juga carilah mentor di luar lingkungan kerja kalian gitu, yang kalian rasa oh ya dia punya kebijaksanaan nih untuk share hal-hal yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan nih ya aku baru mulai nge-gym 1 bulan ini, ya aku coba cari dalam tanda kutip itu orang yang bisa kasih aku advice. Misalkan beberapa temanku yang udah nge-gym lama atau yang dia jadi PT gitu, ya aku coba jadikan mereka sebagai mentor aku gitu, dengan pengakuan kalau ya aku butuh nih insight dari dia gitu. Aku ketika aku ada masalah ini aku share ke dia. Itu pun mungkin misal dalam hal urusan bisnis atau mungkin urusan percintaan gitu. Mungkin kita punya mentor-mentor lain gitu. Nah, bedanya mentor dengan teman nongkrong, ya teman nongkrong itu kemungkinan besar itu akan memvalidasi ceritanya kita. Oh iya nih, bosmu nih banyak mintanya cerewet, gak jelas segala macam. Tetapi ketika kita punya punya mentor dan punya sesi mentoring, ya selain kita share, ya dia pun juga bakal kasih insight gitu ke kita. Oh, oke, selanjutnya kamu tuh kayaknya gini. Nah, aku rasa hal itu mungkin bisa kita pertimbangkan dalam langkah hidup kita sih. Jadi ya dalam beberapa aspek kehidupan kita, cobalah cari mentor gitu. Dan ketika kalian sudah memiliki kapasitas kebijaksanaan yang cukup oke, jangan ragu untuk kasih advice dengan harapan tidak terlalu menggurui seperti itu. Ya jadi mentor buat yang lain juga. Itu dari aku. Fine. Thank you Kak. Kalau Kakak, menurut pandangan aku ya, sharing di sosmed itu juga agak riskan karena ya, berbahayanya gini. Kadang HRD kita juga kalau kita di sosmed atau mantau di sosmed kita, atau kalaupun bukan HRD ternyata ada teman kantor yang follow nama kita, terus kita dicepuin nih gitu. Dia ngomongin gini soal perusahaan kita di luaran. Jadi sebenarnya ya riskan juga sih. Pokoknya kita kalau udah ngelempar apa-apa ke sosmed tuh bener-bener bola liar deh. Kita nggak tahu akan bola itu akan gelinding balik ke kita atau menggelinding ke tempat yang kita inginkan. Bener banget sih kalau sharing itu emang mending ke orang yang bisa dipercaya. Pribadi prefer orang yang ada di tidak berada di dalam lingkungan kerja kita ya, jadi dia bisa objektif sebagai orang luar ngelihat kantor kita tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Tapi buat orang-orang yang oversharing di tempat kerja itu, dari pengalamanku biasanya juga gini sih, ada istilah dalam bahasa Inggris, misery loves company. Orang yang merasa nasibnya buruk tuh bisa cari teman gitu. Jadi dia kayak kesel ngeliat kok ini orang seneng sih kerja di sini, gue nggak seneng gitu. Gue ngerasa gini itu dia berusaha untuk sadar nggak sadar ya dia pengen punya teman yang sama-sama menggerutu dia gitu. Jadi ada juga tipe orang kayak gitu, dia oversharing ke teman kerja dengan tujuan biar teman kerja juga ikutan sama dia, jadi nggak happy, nggak puas sama tempat kerja, atau bahkan bisa diajak kayak ayo kita protes bareng yuk ke atasan kita. Kan kadang-kadang orang ngerasa wah kalau protesnya rame-rame pasti kita didengerin gitu. Jadi ya itulah memang tricky sih, namanya tempat kerja itu benar ada politiknya, ada kita benar harus hati-hati. Kadang sharing ke sosmed bisa salah, sharing ke teman-teman juga bisa dipersepsikan salah gitu. Oke sih, tapi mohon instruksi sebentar. Mohon maaf ya teman-teman di sini kalau misalnya ada yang pengen bertanya dari tadi atau sharing malah keganggu ya. Ini aku ada satu pertanyaan terakhir sih sebenarnya sih. Karena aku ngeliatkan sebenarnya kalau masalah under pressure nih punya dua dampak dari segi positif dan negatif. Positifnya orang-orang tuh malah bisa termotivasi, dan negatifnya justru malah bisa bikin orang tuh terpuruk banget dan malah kayak ngakhiri hidupnya gitu.
Dan ini tuh banyak kulihat juga di beberapa pelajar gitu, kayak mereka tuh ngerasa diri mereka tuh nggak layak dan nggak pantas gitu. Nah, tapi di sisi lain, aku tuh juga penasaran gitu, kira-kira yang paling berbahaya itu under pressure yang kita sendiri ciptakan atau justru under pressure yang datang dari luar gitu. Itu sih sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan aku sampai sekarang gitu. Jadi tadi dua pilihan under pressure yang kita sendiri atau yang pressure itu keluar dari orang lain gitu ya. Jadi uh, sumbernya gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu sih, Kak. Hmm, kalau nggak salah kalau secara psikologis tuh ada istilah stres sama eustress ya. Ada pemerintahan. Eh iya kalau nggak salah ada konsep kayak gitu. Coba-coba bentar aku cek ya. Versus eustress. Mungkin Kia mau merespons? Ya tahu nggak ya? Eustress sama distress. Nanti mungkin Kia boleh nambahin ya, ini aku udah ketemu nih, aku share screen dulu. Jadi kan kita sering bilangnya tuh aku stres gitu, tapi sebenarnya secara psikologis tuh stres tuh dibagi dua, eustress sama distress. Yang satu dampaknya positif buat yang satu dampaknya negatif. Kita lihat ya, eustress. Iklannya buset tuh, tutup dulu. Eustress itu adalah stres yang bikin orang jadi lebih produktif dan semangat. Pernah nggak sih kalian tuh kayak ditantang sama temen, ah lu pasti nggak bisa lu kayak gini, terus kalian tuh kepancing lu, bisa gue bisa, jadi bisa beneran gitu karena kalian kepancing ditantang gitu. Nah itu, dan ya eustress tuh seseorang dalam kondisinya bisa tetap merasakan kecemasan bakal happy, jadi gue harus hadapin masalah ini karena nanti ujungnya gue bakal happy. Misalnya takut saat wawancara kerja, wah ini hal yang kita udah obrolin ya di ronda sebelumnya. Mulai menjalani hubungan kandidat tempat kerja yang lebih persiapan. Atau kalau kita stres dalam hal mulai menjalani hubungan asmara kan model stres kayak gini bikin kita prepare banget kalau mau ngedate, dan mungkin kita jadi lebih baik memperbaiki diri kita karena kita mau jadi diri kita yang versi terbaik nih buat diterima sama si calon gebetan, buat kalian jadi persiapan lebih banget gitu, lebih effort banget persiapannya gitu. Jadi eustress itu baik. Nah, di stres ini berarti yang buruk nih. Nah, di stres ini stres negatif hanya bikin nggak nyaman dan gelisah. Contohnya trauma, tidak bisa menjalin hubungan baik sama orang, selalu merasa lelah, kehilangan orang dicintai ya. Kalau kedukaan kan ya gimana ya gitu, nggak mungkin kedukaan itu menjadi stres yang positif gitu. Itu jadi uh, kalau secara psikologis dibaginya lebih ke situ. Dikejar-kejar bos gitu, itu beda setiap orang sih. Orang itu kemudian mengolah itu tuh jadi eustress atau distress gitu. Ada orang yang karena terlalu perfeksionis, kalau terlalu perfeksionis kan berarti dia stres karena dikejar-kejar sama dirinya sendiri ya. Ada suara-suara di kepala yang bilang kayak lu tuh nggak cukup bagus, lu harusnya bisa lebih baik dari ini gitu. Nah, ada orang yang ketika muncul pemikiran itu, dia maju tuh kayak, ah enggak, gue mau lawan diri gue sendiri gitu. Tapi ada yang orang begitu muncul suara-suara kayak gitu di benaknya, kalah dia sama suara itu, kalah kayak, iyalah gue udah nggak bisa berusaha lagi, emang gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, demikian juga dengan
sumber dari orang lain ya. Aku mesti banyak melihat contoh orang lain itu uh, Cek cek. Ini Kak Olive lagi nyantet ya? Cek cek. Guys, ini yang nyantet Kak Olive atau gimana ya? Kayaknya iya. Oke. Mm-mm. Oke. Ya, nanti ya so far tentang eustress dan distress gitu. Kalau dari Kak Kia, gimana Kak? Kak Kia kelihatannya lagi ada panggilan. Oke, ya. Semoga, Kak Kia, halo. Halo, Ya, ini dari tadi diem aja ya. enggak, tadi itu sempat Kak Olive, Kak Selo kan sempat, apa sih, Selo tadi sempat tanya tuh soal stres gitu. Sempat dengar pertanyaannya enggak, Kia? Yang bahas tentang distress itu ya, Ya, distress sama eustress ya. ya. Mungkin Selo boleh tanya itu, diajukan lagi pertanyaannya. Kak Kia mungkin bisa bantu jawab. Oke, tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, sampai mana sih batas stres itu aman sebagai motivasi? Dan yang kedua, eh, kira-kira under pressure itu yang paling berbahaya itu justru dari orang lain atau dari diri kita sendiri gitu. Karena kadang-kadang kan kita juga ngebangun dinding untuk diri kita sendiri gitu. Oke, Selo. Makasih pertanyaannya ya. Sampai batas mana stres itu bisa kita jadikan sebagai motivasi. Jadi yang bisa menentukan ya sampai batas mana stres itu bisa jadi motivasi itu adalah menurut aku diri kita sendiri ya. Diri kita yang bisa mengukur sampai sejauh mana kita stres. Kalau dirasa dari teman-teman stresnya apa ya terlalu berkepanjangan, kan biasanya ada stres nih. Semua tuh berawal dari stres teman-teman. Kayak misalnya eh penyakit-penyakit psikologi yang kita tahu itu awalnya dari stres yang berkepanjangan, yang kita nggak tahu, kita nggak sadari, akhirnya itu bisa menimbulkan hal-hal psikologis yang lebih berat. Gitu. Jadi ketika kita merasa bahwa stres yang kita alami itu kita udah terlalu lama, ya misalnya aja kita punya batas, biasanya batas amannya tuh 2 minggu, sebulan. Dan ketika kita merasa bahwa stres itu udah terlalu panjang dan kita rasa ini kayaknya udah tidak baik, ya kalian bisa berhenti di situ, berhenti sejenak dulu, memikirkan bahwa oh ini sebenarnya mau dibawa kemana, ini udah kayaknya udah nggak aman buat saya gitu. Jadi kalian perlu memperhatikan itu juga karena nggak semua stres itu juga bisa dijadiin motivasi. Kayak yang tadi ada di stres sama eustress. Kadang ada stres yang kita bisa jadikan sebagai motivasi. Kita bisa memacu apa ya adrenalin kita buat oh kita bisa loh gitu untuk membuktikan diri bahwa kita mampu. Tapi ada juga stres yang memang kita tuh udah nggak mampu untuk kita jadikan motivasi. Yang akhirnya ketika kita meneruskan itu, ya kan, tanpa tahu batasnya, maka itu akan jadi stres yang arahnya ke negatif. Kita mulai, apa namanya, melakukan hal-hal yang negatif, yang sebelumnya mungkin berbeda ya dengan arah hidup kita. Nah, maka dari itu kita perlu batas, ya kan. Jika dirasa terlalu lama stresnya, kok makin lama stresnya kok nggak berkurang-kurang ya, kok aku jadi merasa tidak mengenal diriku sendiri, kok aku ngerasa jadi menutup diri, ya kan, kok aku ngerasa jadi
takut tiap hari. Misalnya kita ke pressure sama sesuatu, ya kan? Kita udah cukup lama itu terjadi dan itu sampai apa ya, membuat kita tuh takut untuk misalnya bangun pagi, kita mau berangkat kerja, kita takut, ya kan? Kita takut, padahal itu belum terjadi ya. Kita nggak tahu hari itu akan terjadi apa, kita akan melewati apa, tapi kita udah takut duluan nih gimana. Dan bahkan takutnya itu bukan sekedar kayak aku takut nih, tapi bisa jadi ada gejala fisik. Misalnya tangannya gemeter parah, terus tiba-tiba dia keringat muncul, ya kan, terus ya kan keringat dingin seperti itu. Terus dia juga kayak mungkin perutnya sakit atau kepalanya tiba-tiba pusing terus, ya kan, kepalanya sakit. Terus tiba-tiba kalau misalnya udah dirasa ada gejala fisik seperti itu, ya menurut aku itu harus berhenti. Kita harus berhenti sejenak untuk memulihkan diri kita. Bukan berarti kita berhenti gitu ya, tapi berhenti sejenak dulu, ya kan, berhenti sejenak dulu baru nanti kita mulai lagi. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Oke, yang kedua tadi tentang pressure. Pressure yang berbahaya itu dari internal kita atau justru dari eksternal kita. Oke, jadi pressure itu yang paling besar itu sebenarnya ada dalam diri kita. Ya kan, kadang kita itu sebagai manusia, menurut aku kita itu selalu kurang puas. Jadi kadang kita udah melakukan nih yang terbaik, ya kan? Tapi kadang kita tuh merasa bahwa ini kurang nih, ya kan? Ini masih bisa lebih baik lagi nih. Jadi kita tuh selalu menantang diri kita sendiri. Kalau dari orang lain, kalau dari luar, itu mungkin kita ke pressure, tapi pressure-nya itu menurut aku nggak jauh lebih besar daripada pressure kita ke diri kita sendiri. Kayak misalnya ketika kita baru masuk ke tempat kerja ya, kita pasti akan ke pressure nih, kita harus begini, kita harus menyesuaikan diri, kita harus beradaptasi secepat mungkin, kita harus mulai bisa menguasai ritme kerjanya mungkin bla 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 segala macam yang harus kita persiapkan ketika masuk pertama kali. Dan mungkin dari luar, dari perusahaan mungkin ya oke lah kita memberikan pressure bahwa kamu harus bisa gini ya dalam waktu sekian ya, kamu diberikan waktu sekian untuk pelajari ini. Tapi dari kita mungkin kita akan nge-pressure diri kita untuk lebih, ya kan, mungkin lebih cepat atau mungkin kita belajar lebih banyak lagi gitu. Mungkin ada pandangan lalu, boleh banget disampaikan. Atau kalau teman-teman ada yang mau tanya lagi boleh ya. Boleh tanya, boleh sharing. Ya, dan nih teman-teman sharing kurang lebihnya cara kalian tuh ketika lagi under pressure, misalkan dikasih tugas sama guru atau tugas yang berapa hari ini kan dikasih tugas tambahan dari Kak Olive atau sempat dikejar-kejar sama Kak Ari. Nah, dapat pressure kayak gitu tuh gimana sih kalian menanganinya gitu? Ternyata tidak ada yang menanganinya. Nge-frame aktor ya bagus. Oh, ini mau contoh tanya, yang ini yang menyalahkan rekan kerjanya. aku mau tanya ke Jasmine. Jasmine lagi bisa mic? Bisa, Kak. Ya, gimana kamu ketika lagi under pressure gitu, entah tugas sekolah, tugas di tempat magang gitu, kamu menanganinya? eh aku nyoba ini sih, Kak. Nyoba tetap tenang gitu. Berusaha. Gimana tenangnya? Cara supaya tenang? Gimana ya? Eh
Gimana ya? Tetap tenang itu aku kayak atur nafas aku kayak gitu-gitu sih Kak. Oke. Thank you, Jasmine. Oke, satu jawaban lagi deh. Aku minta dari temen yang kuliah. Raffi bisa on mic? Raffi Bintang? Ya kak, Ya, kalau dirimu biasanya gimana tuh caranya menangani pressure, entah di kuliah atau tempat magang gitu? pressure. Ya, eh Ya aku tanggapi dengan cara yang setidaknya tuh nggak bikin salah tingkah gitu sih. salah tingkah itu gimana maksudnya? Ya kayak misal kita ngebales tapi omongannya tuh nggak relevan gitu, kayak nggak nyambung. Nah, itu salah Oh, tingkah biasanya. oke, oke, oke. Entah. Ya, semoga ya. Thank you, Raffi. Semoga ya dengan ada sharing hari ini dari Kak Kia, gitu, kita semakin paham nih gimana untuk bentuk diri kita uh, mencari solusi ketika lagi under pressure, ataupun kalau nggak ada solusi ya seenggaknya ya kita tahu cara memposisikan diri kita seperti itu. Ya, dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan atau kalau itu cukup boleh kasih reaction. Oke, thank you. Oke, aku serahkan ke Kak Olive. Thank you banget ya Kak Kia untuk sharing hari ini. Oke, thank you Kak Kia untuk sharingnya. Nanti rekamannya bakal ini juga ya, bakal di-share ke Ari. Dan kalau boleh nanti Kak Kia boleh di-share PPT-nya ke Discord ya, biar yang lain juga bisa baca. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak sesi ngeronda pada malam hari ini. Kalau kalian juga butuh kayak mau request topik khusus nih, kayak ada kesulitan atau tantangan khusus yang kalian rasakan tempat kerja dan pengen itu dibahas di ngeronda, bisa share ke aku atau ke Ari gitu. Kasih tahu aja ke kita di Discord, Kak request dong ngeronda berikutnya bahas ini gitu. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Malam, terima kasih Kak Kia. Malam. Terima Terima kasih. kasih Kak Hari semuanya. Yo.